teman-teman semua dan Bu Ida. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan proses pembuatan parfum yang sudah saya dan kelompok saya lakukan. Jangan lupa menonton. Etanol digunakan sebagai pelarut utama dalam parfum karena mampu melarutkan minyak esensial sekalipun minyak bersifat hidrofobik terhadap air. Volatilitasnya yang tinggi membuat etanol mudah menguap begitu parfum disemprotkan, sehingga membantu aroma cepat tersebar ke udara. Selain itu, etanol juga menjaga percampuran parfum agar tetap homogen, sehingga perpisahan antara minyak dan cairan. Etanol juga berfungsi sebagai pembawa atau carrier yang membawa molekul aroma keluar dari botol ke udara. Parfum adalah campuran kompleks yang terdiri dari komponen aroma atau minyak esensial, pelarut, umumnya alkohol, serta fiktasi yang membantu aroma bertahan lebih lama. Minyak esensial memiliki sifat hidrofobik sehingga tidak dapat larut dalam air. Namun, minyak ini mudah larut dalam etanol yang memungkinkan formasi parfum menjadi lebih stabil, homogen, dan dapat disemprotkan dengan halus. Melalui proses ini, sumber aroma bukan hanya minyak murni, tetapi hidrosofol hasil destilasi min yang tetap memerlukan alkohol agar tetap stabil. Destilasi sederhana ialah memanfaatkan perbedaan titik didih untuk memisahkan komponen volatil dari sebuah campuran. Pada proses ekstrak min, pemanasan membuat molekul aroma yang mudah menguap ikut terbawa bersama uap air. Maka ketika uap air didinginkan, ia mengalami kondensasi dan menjadi cairan kembali dalam membentuk hidrosofol min. Teknik ini umum digunakan untuk mengekspresikan minyak esensial dari bahan tanaman. Namun, dalam alat sederhana, hasilnya biasanya berupa hidrosofol atau air aromatik bukan sebagai minyak murni. Adapun juga alat dan bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan parfum. Yang pertama ada kaleng, selanjutnya ada selang, korek, alkohol, toples plastik, botol parfum, daun mint, air, ice, gelas plastik, dan cutter. Dalam proses percobaan ini, ada beberapa tahap yang harus kita ikuti. Tahap yang pertama adalah perebusan dan pembentukan uap. Air dalam wadah dipanaskan hingga mendidih mencapai suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu ini, panas memecah sel-sel daun mint, sehingga molekul aroma yang tersimpan di dalamnya keluar dan tercampur ke dalam uap air. Uap yang terbentuk berisi campuran uap air dan molekul volatil mint. Inilah awal terbentuknya aromatik yang akan diambil dalam proses destilasi. Lalu, tahap yang kedua adalah penghantaran uap, di mana ketika uap naik, selang yang dipasang pada tutup wadah menjadi jalur khusus yang mengarahkan uap keluar menuju bagian pendingin. Karena jalur tertutup, uap yang membawa aroma tidak bocor ke udara, sehingga efisiensi ekstraksi menjadi lebih tinggi. Setiap molekul aroma yang keluar dari daun mint akan tetap membawa menuju kondensator. Tahap ketiga ada pendingin atau kondensasi. Toples berisi es berperan sebagai kondensator. Uap panas yang tiba di dalamnya akan langsung bersentuhan dengan perubahan yang sangat dingin. Uap kehilangan panas laten dan berubah menjadi cairan kembali. Cairan hasil kondensasi ini berisi air aromatik mint atau hidrosol dan sejumlah minyak kecil atau volatil, dan di manalah proses ini adalah inti dari destilasi sederhana. Selanjutnya adalah tahap keempat, di mana tahap ini adalah tahap penampungan hidrosol. Setelah uap berubah menjadi cair, destilasi akan dialirkan melalui selang yang menuju ke wadah kolektor. Cairan yang berkumpul disebut hidromin, yaitu cairan dengan aroma khas mint yang terbentuk secara alami melalui proses destilasi uap. Hidrosol ini kemudian akan digunakan sebagai 20% dari bahan pembawa aroma dalam formula parfum. Dalam posisi pembuatan parfum ini, kita menggunakan 80% alkohol dan 20% hidrosofol mint. Alkohol berfungsi sebagai pelarut, pengawet, dan penyebar aroma. Karena hidrosofol memiliki kadar minyak volatil yang sangat kecil, konsentrasi aroma juga menjadi rendah. Untuk menjadikannya parfum yang bisa disemprotkan, kita memerlukan alkohol sebanyak 80% sebagai basis utamanya. Alkohol akan membantu melarutkan komponen aroma yang ada di dalam hidrosofol, menjaga campuran tetap stabil, dan tetap memastikan parfum tidak mudah rusak atau ditubuhi mikroorganisme. Dengan proporsi ini, produk akhir menyerupai tingkat konsentrasi as the Colgate. Dari hasil percobaan yang sudah saya dan kelompok saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan parfum mint memanfaatkan prinsip dasar kimia, di mana ekstraksi aroma melalui destilasi dan pelarutan aroma dalam etanol. Hidrosofol mint menyediakan aroma alami, sedangkan alkohol memastikan parfum stabil, homogen, dan mudah menguap, serta wangi pada saat digunakan.